saat ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 2, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca secara bersama-sama mulai ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop kelahiran Yesus. 1, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah daftaran yang pertama kali diadakan suatu Quirinius dari Wali Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing kota sendiri. Demikian juga Yesus pergi dari kota Nazaret Galilea, kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria yang bersalin. Ketika mereka tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan ditaruhkannya di dalam papan, dan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada perayaan Natal saat ini yang dilaksanakan oleh Konferensi Bapak dan Ibu Jemaat Eklesia Kota Baru, pada saat ini kita telah bersama-sama membaca firman Tuhan yang kita lihat tadi dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Di sini judul dari pembacaan kita adalah Kelahiran Yesus. Untuk membahas tentang kelahiran Yesus ini, saya akan membahas 2 poin penting dalam khotbah kita saat ini. Yang pertama, mengapa Yesus lahir ke dalam dunia atau Yesus datang ke dunia ini. Yang kedua, apa dasar kita untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sebelum kita membahas 2 poin ini, kita perlu pertama mengetahui bahwa setelah kita membaca firman Tuhan ini, kita perlu mengetahui letak kota Nazaret dan kota Betlehem dalam pembacaan kita tadi ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nazaret adalah kota yang jaraknya begitu jauh dengan Betlehem. Jaraknya kurang lebih 90 mil atau kira-kira 145 km. Jadi jarak ini sungguh jauh kalau kehidupan di masa-masa yang lalu. Kalau mereka menempuh jarak itu, kalau mereka naik keledai, pada waktu itu biasanya itu jarak 145 km ini mereka menempuh dengan keledai 6 hari lamanya. Atau kalau ditempuh dengan mobil hanya 2 jam. Jadi perbandingan yang begitu jauh sekali dengan kehidupan yang sekarang. Kalau kita kembali melihat apa yang terjadi di masa yang lalu.
perlu kita ketahui bahwa kecepatan keledai ini sama dengan kecepatan manusia berjalan. Jadi ketika 6 hari keledai berjalan, manusia pun yang kuat juga berjalan sekitar 6 hari. Kalau dihitung dengan manusia yang sehat, kuat, sehingga mereka menempuh jarak yang sama ini. Tapi kalau kita bisa membayangkan bahwa pada saat itu Maria dan Yusuf dia sedang hamil. Mungkin pada waktu itu sudah hampir dia melahirkan. Jadi kalau mereka berjalan, atau kalau kita biasa melihat orang berjalan yang posisinya hamil sudah 9 bulan, bagaimanakah kecepatan mereka? Apakah kecepatan mereka sama dengan kecepatan kita yang pada waktu seperti biasa atau keadaan kita normal? Jadi mungkin perjalanan mereka lebih dari 6 hari. Jadi memang sungguh sangat luar biasa perjalanan mereka dari kota Nazaret ke kota Bethlehem. Jadi kota Bethlehem ini adalah kota kecil yang terletak di Yudea. Yudea itu adalah provinsi. Sehingga perjalanan mereka sangat menyulitkan bagi perjalanan Maria dan Yusuf. Ketika mereka berjalan sampai di Bethlehem, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu kondisi saat itu memang belum ada rumah sakit yang seperti sekarang ini. Sudah ada rumah sakit, sudah ada penginapan. Tetapi pada waktu itu mereka tidak ada penginapan, tidak ada tempat. Pada waktu mereka berjalan kurang lebih 6 hari sampai di Bethlehem untuk mengadakan sensus penduduk yang pertama kali. Dan perlu kita ingat, sensus penduduk ini merupakan atau ada campur tangan Tuhan, sehingga mereka sampai di Bethlehem. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah perjalanan mereka sampai ke Bethlehem ini ada nubuat Nabi Yesaya. Nubuat Nabi Yesaya ini 750 tahun sebelum Kristus lahir. Jadi sebelum Kristus lahir 750 tahun kemudian, nubuat Nabi Yesaya, Yesus Kristus akan lahir. Dan Nabi Mika juga menubuatkan 732 tahun sebelum Kristus lahir. Nabi Mika menubuatkan bahwa Yesus Kristus akan lahir di Bethlehem. Jadi 750 tahun, waktu yang cukup panjang. Kalau kita manusia meramalkan misalnya tahun 2030, mungkin manusia bisa meleset. Tetapi Nabi Yesaya menubuatkan ini tidak meleset. Nubuatan ini memang nyaris meleset. Bayangkan saja pada waktu Maria sudah hamil 9 bulan, dia masih berada di Nazaret, sementara jaraknya adalah 145 km dari Bethlehem. Ada apa ketika diadakan sensus penduduk sehingga mereka dari Nazaret menuju ke Bethlehem, dan pada saat sampai di Bethlehem maka melahirlah Maria tersebut. Jadi sungguh luar biasa. Nubuatan ini memang hampir meleset. Jadi kalau meleset nubuatan ini, maka saudara dan saya yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sia-sia. Tetapi apa yang terjadi? 750 tahun kemudian lahirlah seorang bayi, yaitu Yesus Kristus. Dan begitu pula Nabi Mika 732 tahun sebelum Kristus lahir, ia menubuatkan bahwa Yesus Kristus harus lahir di Bethlehem. Dalam Mika 5 ayat 1, hai Bethlehem Efrata, dia harus lahir di Bethlehem. Tapi nubuatan ini tidak meleset. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari dua nubuatan yang saya sebutkan tadi, yang menubuatkan bahwa Yesus Kristus lahir benar-benar digenapi, sehingga iman saudara dan saya tidak sia-sia. Oleh sebab itu, untuk mendasari pembahasan 2 poin yang saya bahas tadi ini adalah mengapa Yesus harus lahir ke dalam dunia, dan yang kedua, apa dasar kita untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita melihat, setelah kita mengetahui keadaan kota Nazaret dan Bethlehem tadi dan perjalanan mereka menuju Nazaret, kita masuk pada poin yang pertama, mengapa Yesus harus lahir ke dalam dunia atau mengapa Yesus Kristus datang ke dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan sebenarnya dia hanya datang hanya melihat-lihat saja bagaimana sebenarnya kota Luwuk, Kabupaten Banggai dan sekitarnya. Dia tidak datang, tidak membawa apa-apa. Tetapi perlu kita ketahui mengapa harus dia datang. Jadi dia datang ke dalam dunia ini sebenarnya kalau kita mengetahui bahwa manusia adalah orang yang berdosa. Kalau kita lihat dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia yang sebelumnya adalah mulia, yang diciptakan serupa dan segambar Allah, tetapi ketika manusia berdosa maka mulianya hilang. Oleh sebab itu harus Allah datang untuk mengasihi manusia, yaitu lewat kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh sebab itu dia datang bukan hanya diam-diam saja, tetapi dia datang membawa keselamatan. Oleh sebab itu, damai sejahtera Natal dalam perayaan Natal yang kita buat malam ini merupakan suatu sukacita yang begitu besar. Oleh karena kasih Tuhan yang datang karena kita manusia telah berdosa dan tidak mampu menyelesaikan dosa kita. Dalam Roma 3 ayat 10-11, tidak ada satupun yang berguna, tidak ada satupun yang mencari Allah. Semua tidak berguna. Jadi, kita manusia telah berdosa, maka Allah harus datang. Dan kita manusia tak mungkin bisa menyelesaikan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat sebelumnya sampai kita mengakhiri hidup kita. Oleh sebab itu, kedatangan Yesus Kristus adalah untuk mendamaikan kita. Mendamaikan saudara dengan saya, dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus pasti ke surga. Jadi bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti. Amin saudara? Amin. Jadi saudara dan saya ketika percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kedatangan Yesus Kristus adalah momentum yang paling penting dan sangat berharga ini. Marilah kita merayakan semua ini dengan penuh kegembiraan karena Tuhan sudah membayar dosa kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kelahiran Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia jelas sekali untuk mendamaikan kita dengan Allah. Jadi dosa kita, kalau kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 4, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi jangan takut, percayalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan menunda-nunda waktu karena waktu kita tidak tahu kapan kita akan berakhir dalam dunia ini. Poin yang kedua, apa dasar kita untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Jadi kita bukan hanya percaya saja. Kalau kita cuma percaya saja kepada Yesus, kita tidak tahu apa dasarnya sehingga kita bisa percaya Dia. Yang saya muat di sini ada 3 poin. Mengapa kita atau apa dasar kita untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Yang pertama, nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus tidak meleset. Seperti yang saya katakan tadi, nubuatan oleh Nabi Yesaya 750 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus tidak meleset. Walaupun nyaris meleset, tapi tidak meleset. Begitupun nubuatan tempat kelahiran Yesus Kristus juga tidak meleset. Jadi, ketika tidak meleset, iman saudara dan saya tidak sia-sia. Kita tidak sia-sia hidup dalam dunia ini. Kita adalah orang yang berharga. Orang yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Karena kita mempunyai tempat yang pasti di surga. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Dia, otomatis kita bukan ke surga, tetapi kita pasti ke neraka. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah nubuatan tentang kematian Yesus Kristus. Jadi kalau kita nubuatan tentang kematian Yesus Kristus, kita bisa lihat dalam Yesaya 53 ayat 1-4. Jadi nubuatan tentang kelahiran, nubuatan tentang tempat kelahiran, dan nubuatan tentang kematian Yesus Kristus, semuanya itu telah dinubuatkan. Bukan seperti manusia. Kalau kita mendengar para hamba-hamba Tuhan sekarang ini menubuatkan atau membuat nubuat dan pada akhirnya meleset, nubuatan mereka tidak berhasil. Itu sebenarnya
itu adalah ciri-ciri nabi palsu. Tetapi Nabi Yesaya dan Nabi Mika ini, mereka tidak meleset. Oleh sebab itu, janganlah kita sembarang mempercayai kalau ada orang yang menubuatkan pada akhirnya nubuatan mereka meleset. Tapi nubuatan kita dalam Yesus Kristus tidak meleset. Dan biarlah dasar kita untuk percaya kepada Yesus Kristus ada 3. Nubuatan tentang kelahiran tidak meleset, dan nubuatan tempat dan nubuatan kematian Yesus Kristus semua digenapi. Jadi lengkap sekali bahwa saudara yang percaya dan kita semua yang hadir pada malam ini, ketika kita pulang dari tempat ini, kita membawa sukacita yang besar. Sukacita apa itu? Sukacita damai sejahtera, kepastian kita ke surga. Amin, saudara. Jadi kita semua mempunyai satu kedamaian. Jadi kalau kita ada ketakutan oleh karena tidak ada kepastian, kita ada kegentaran dalam hidup ini, kita takut untuk menghadapi kematian. Dan biarlah momentum perayaan Natal, Konferensi Bapak dan Ibu membuat saudara-saudara dan saya memiliki damai sejahtera yang tak terhingga nilainya, yang begitu luar biasa. Semua itu berasal dari Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan ini akan membawa kita ke dalam kehidupan kita yang berdamai, kehidupan kita yang bersukacita bersama-sama dengan Allah dan saudara kita di sekitar kita dimanapun kita berada. Sampai demikian khotbah kita saat ini, dan akhirnya saya menyampaikan selamat menyongsong hari Natal 25 Desember 2021 dan menyambut tahun yang baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.